Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Andri dan juga teman saya Fajar di konten POV seputar sepak bola. Nah, kebetulan hari ini tim nasional kita sedang atau akan bertanding ya sore ini melawan Australia. Kita coba untuk membahas ya dari sudut pandang kita sebagai seorang penggemar ya, sebagai penonton. Kira-kira menurut Jar gimana? Nah, kalau di media kan kita baca kan sangat optimis lah, ibaratnya kita sebagai tim yang diunggulkan. Sementara di sisi lain saya sangat khawatir Jar. Saya tuh lebih suka timnas kita itu menjadi underdog dibanding kita diunggulkan. Nah itu jadi terlena kita nanti karena ketika harapan kita tidak sesuai atau hasil yang kita ingin tidak sesuai, maka akan membuka ruang bagi orang-orang yang tidak terima dengan hasil tersebut untuk membabi buta, mencaci maki para pemain, staf pelatih dan sebagainya di media sosial. Ya itu adalah salah satu ketakutan gue juga ya di lini media sosial gitu. Netizen banyak buat yang optimis. Mereka lupa nih bahwa Indonesia ini lawan Australia, negara yang langganan juara. Yang bikin optimis adalah menurut gue karena banyak pemain-pemain naturalisasi yang baru didatangkan yang bisa dibilang top player-nya Eropa lah. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu alasan utama kenapa netizen Indonesia pada optimis. Cuman yang harus kita ingat bahwa itu adalah tetap Australia, negara besar di Asia yang udah jadi langganan Piala Dunia gitu. Sementara Indonesia belum pernah masuk sama sekali. Gue berharap netizen itu tetap ya slow down lah, maksudnya Optimis tapi realistis juga lah. Menurut gue imbang pun nggak masalah menurut gue, asal jangan kalah aja gitu sih. Tapi lu yakin gak kalah kita? Nggak kalah, minimal bisa curi poin itu udah bagus banget dari Sydney. Saya juga pengen sih kita bisa cari poin. Syukur kalau menang ya. Kalaupun seri ya itu udah lebih dari cukup lah. Nah persoalan ini bagaimana kita ibaratnya jangan sampai kita over PD dan segala macam. Karena justru gini ketika kita memberi beban ke mereka itu takutnya pressure. Jadi takutnya Australia bukan di Australia pressure sekarang, justru di timnas kita. Karena tadi itu ekspektasi dari masyarakat yang sangat tinggi kan. Apalagi nanti di pemain-pemainnya juga tuh. Iya, kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi masyarakat pasti habis sih. Iya itulah mereka cuman ada catatan menarik dari Patrick Kluivert ini. Dia setiap pertandingan perdana tuh emang belum pernah kalah tapi juga belum pernah menang. Dari catatan-catatannya sih selalu seri. Ya gue berharap sih semoga hasilnya seperti itu ya, minimal betul itu seri. Emang kita nggak boleh kalah lawan Australia karena untuk dua pertandingan selanjutnya itu akan menentukan, karena kalau lawan Jepang ya udah loss aja menurut gue. Gitu. Nah ini kan lagi berapa jam lagi nih? Sekitar 2 jam lah, kurang dari 3 jam. Nah menurut lu siapa ini yang fix feeling lu bakal diturunin dan siapa yang kayaknya udah di bangku cadangan aja? Gue belum tahu pasti pakem yang akan dipakai sama Patrick. Karena cuman di kalau medsos itu ada 4-3-3, ada 3-4-3 dan segala macam. Kalau misalkan kita coba tebak-tebak menurut yang biasa populer di Eropa gitu, apalagi Belanda seperti yang 4-3-3 kan gitu. Menurut gue walaupun sekarang udah ada Emil di belakang, tetap Martin Pas akan dipakai tetap. Kita bisa lihat misalkan 4 back di belakang, kanan lah Sandi, wing back kanan maksudnya Sandi, terus back kanannya kita bisa pakai. Gue sih pengennya Rizky Ridho ya. Oh berarti lu prefer 3 gitu? Enggak, maksudnya 4-3-3. Maksudnya wing back kanannya itu adalah si tadi gue bilang Sandi, tengah Rizky Ridho sama J. Kirinya Calvin Verdong lah. Nah, tengahnya yang jadi gelandang bertahannya itu gue pengen Paulo Pessi, gue pengen tahu. Terus juga di kirinya ada El Profesor, Tohai sama si mungkin Marcelino, gue lebih condong ke Kevin Dix. Siapa ya di situ biasanya? Inner ya, siapa? Ivan Jenner. Depan kirinya ada Eliano, kiri mungkin bisa strike, kanannya Eliano dan tengahnya mungkin si Ole. Menurut gue gitu sih, itu yang paling pas lah. Baik, kalau aku sih kayak gini Jar. Kalau saya gini Jar, kan di media banyak beredar formasi kan 4-3-3 lalu. Kalau aku pertama kalau 3 belakang berarti Rizky Ridho pasti main tuh. Tapi wingback kanan kirinya Kevin Dix sama Verdong.
Cuman jangan lupa si Sandy Bosu lagi bagus-bagus juga di Liga Jepang, main terus tuh. Cuman di Liga Jepang Sandy Bosu dimainkan beberapa posisi juga, kadang di tengah, di kiri. Menurut saya siapapun nanti yang diturunkan, ya saya percaya bahwa itu adalah tim terbaik lah. Saya berharap mencuri poin di Australia, dan catatannya jangan sampai amit-amit ketika harapannya nanti setelah pertandingan apapun hasilnya, kalau misalnya hasil positif tentu kita sangat bereforia lah. Kalau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, tolong jaga lisan kita, jaga tutur kita di sosial media, karena itu akan sangat memberikan dampak buruk pada para pemain nanti soal mood dan mental mereka jelang laga melawan Bahrain. Karena menurut saya salah satu yang terpenting adalah yang penting kita bisa kunci laga lawan Bahrain itu. Karena sekarang selisih poinnya tuh deket-deket banget antara 2 sampai 6 ya. Karena posisi 1 udah pasti punya Jepang. Kita sekarang ketinggalan 1 poin sama Australia. Menurut gua 1 poin dari Sydney itu udah bagus banget, karena kita bisa kunci nanti di GBK lawan Bahrain. Oke, terima kasih Jan. Itu saja dari kita teman-teman POV terkait pertandingan sore. Semoga timnas Indonesia bisa curi poin, 1 poin udah lebih dari cukup. Syukur kalau bisa meraih poin maksimal. Siap. Kalau foto bagus deh kayaknya. Iya. Coba foto satu foto. Untuk ini lagi ngobrol. Untuk ini thumbnail nanti gitu. Kita lagi ngobrol. Pokoknya foto aja dong.